Hai teman-teman Bapak Ibu semua, welcome back to my channel. Jadi di channel part 2 kali ini adalah tentang membuat laporan keuangan ya, tapi ini part 2. Di sini kita akan spesifik untuk membahas bagaimana tata cara untuk menghitung penyusutan aset tetap menggunakan garis lurus dengan menggunakan format Excel yang aku share pada kali ini ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari video part pertama ya. Kalau Anda belum nonton yang part pertama, harus nonton dulu karena ini nyambung ya. Oke. Langsung aja, saya bahas dulu mengenai teori dari aset tetap. Jadi apa itu aset tetap? Bagaimana dan kapan kita harus mengakui suatu pembelian sebagai aset tetap? Mana yang harus kita taruh sebagai biaya? Karena ada ketentuannya ya, jangan sampai kita kebalik-balik. Mistake atau kesalahan yang sering saya temuin di klien-klien perusahaan yang saya tanganin selama ini adalah mereka masih belum bisa membedakan mana yang merupakan aset tetap dan mana pembelian yang merupakan biaya ya. Nah, untuk memitigasi itu maka kita tulis dulu nih, kita harus mengerti dulu nih batasan-batasannya. Aset tetap ini adalah suatu barang yang kita beli untuk kita gunakan dalam jangka panjang mendukung kegiatan operasional usaha kita. Jadi ketika kita beli itu kita nggak ada niatan untuk ngejual. Oh, kita beli ini, misal saya beli laptop harganya 25 juta. Ya memang saya niatnya beli laptop untuk saya pakai, bukan saya jual kembali. Saya beli mobil 350 juta. Ya saya memang beli mobil itu untuk kegiatan operasional saya sehari-hari, bukan untuk saya jual kembali dalam jangka waktu dekat gitu ya. Nah, itu satu definisinya. Terus yang kedua, batasannya. Berapa rupiah sih yang material yang bisa kita akui sebagai aset tetap? Misal nih ada beli HP, kayak klien saya online seller gitu ya. Dia beli HP untuk nge-live TikTok misal. Harga HP-nya murah, cuman yang 1,5 jutaan. Nah, itu apakah akuin sebagai aset tetap atau kita langsung taruh aja sebagai persediaan? Bukan persediaan ralat ya. Kita biayakan ke biaya peralatan. Nah, jawabannya adalah kita harus tanya dulu. HP itu kira-kira bakalan bisa bertahan selama 4 tahun nggak? Minimal ya, karena dalam aturan fiskal masa manfaat minimal untuk aset tetap adalah 4 tahun untuk peralatan. Nah, jawabannya ya jelas tidak, karena itu HP yang murah gitu ya. Nggak mungkin itu 4 tahun, rata-rata HP-HP yang murah-murah itu yang RAM-nya rendah itu akan selesai manfaatnya dalam jangka waktu 2 tahun maksimal. Nah, oleh karena itu kita mungkin atur batasan. Hanya 10 juta ke atas harganya yang kita taruh sebagai aset tetap ya, bisa seperti itu kebijakan manajemen gitu ya. Akhirnya apa, yang HP murah itu tadi kita taruh sebagai biaya peralatan. Contoh lagi, misalnya ada salah satu klien saya yang lebih besar lagi, dia kerja di industri sewa alat berat. Nah, dia beli once upon a time dia beli ekskavator. Nah, kita tahu ekskavator itu bukan barang murah ya, dia transaksi itu kurang lebih di harga sekitar 600-an juta rupiah. Nah, apakah akan dibiayakan? Ya jelas tidak, karena itu sudah di atas 10 juta gitu ya, dan itu akan dia gunakan selama minimal 8 tahun ke depan. Jadi harus dia kapitalisasikan, tidak boleh langsung dibiayakan. Nah, ini nih, batasan ini yang sering saya lihat ada kesalahan dalam penerapannya di lapangan gitu ya. Jadi aset tetap harus kita biayakan, harus kita kapitalisasikan. Letaknya aset tetap itu ada di neraca ya, bukan di laba rugi. Karena seperti yang kita tahu, neraca itu akan menjelaskan tentang aset, tentang kewajibannya berapa, dan tentang ekuitasnya berapa gitu ya. Nah, terus ketika klien saya yang sewa alat berat itu misalnya membeli suatu ban, misalnya ban portable atau ban untuk mengganti salah satu bannya yang pecah di dalam salah satu truknya, ya itu masuk ke biaya ya. Bannya memang harganya sekitar 4 jutaan sekian gitu ya, dan itu kita masukkan biaya, bukan kita masukkan ke aset ya. Jadi ada batasan tertentu mengenai bagaimana suatu pembelian itu kita taruh ke aset, kapitalisasi, kita taruh ke neraca, atau kita taruh ke laba rugi, langsung kita biayakan. Jangan sampai salah begitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau share dan tunjukkan ke kalian semua bagaimana cara kita untuk melakukan perhitungan penyusutan ya untuk aset tetap yang kita gunakan di dalam usaha kita. Jadi kenapa kok di dalam laporan keuangan fiskal ya dan laporan keuangan komersial juga sama aturannya, kenapa kok kita harus membiayakan
penyusutan Bapak Ibu. Kenapa gitu ya? Ya karena memang barang itu kita pakai dan kita memperoleh manfaatnya untuk memperoleh penghasilan di dalam bisnis kita. Contoh kayak klien saya itu, dia disewa alat berat. Nah, kalau sewa alat berat kan dia membeli eskavator untuk dia sewakan kan, dan dia memperoleh penghasilan sewa dari eskavator itu, ya. Maka dari situ si eskavator harus kita susutkan, teman-teman Bapak Ibu semua, ya. Dan penyusutan menurut saya ini merupakan tax planning yang magical banget dalam dunia tax planning, ya. Jadi mulai sekarang teman-teman, saya selalu encourage ke klien-klien kami itu untuk oke, lu membuat atau membeli aset tetap itu dari uangnya perusahaan saja, jangan pakai uang pribadi. Kenapa? Kalau kamu mengeluarkan pembayaran pembelian aset tetap itu dari rekening perusahaan, maka akan bisa kita susutkan, ya, kita susutkan dan kita biayakan pada laba rugi fiskal. Lebih untung kan daripada misalnya si owner kepingin membeli mobil gitu ya, mobil untuk dia pribadi, terus diambil uangnya dari perusahaan, ditaruh ke rekening pribadinya dan langsung dia belikan di atas namakan dia pribadi. Nah itu dia tidak bisa menikmatin penyusutannya, teman-teman Bapak Ibu semua. Ya memang mungkin kalau dari perusahaan kena koreksi fiskal sih, tapi cuma 50% aja atas penyusutan mobil tersebut. Tapi kan lumayan, 50% sisanya bisa kita biayakan sebagai biaya fiskal. Lumayan kan daripada nol gitu ya. Berikutnya juga akan ada resiko apabila Bapak Ibu ini mengambil uang dari perusahaan dan perusahaannya ini berupa PT, maka di situ bakal ada pajak dividen sebesar 10% Bapak Ibu. Itu harus Bapak Ibu bayarkan. Jadi bayangin, udahlah dapat kena pajak dividen, terus juga penyusutannya nggak bisa dinikmatin oleh perusahaan, alahkah ruginya gitu ya. Nah oleh karena itu ayo kita sebaiknya sudah mulai selain menjalankan membuat laporan keuangan yang benar ya sesuai aturan-aturan fiskal dan kaidah akuntansi komersial pada umumnya, dan juga kita merencanakan tax planning atau merencanakan strategi perpajakan supaya kita bisa membayar pajak dengan sehemat mungkin di perusahaan kita ya. Tapi itu akan aku bahas di video-video yang lainnya, makanya pastikan Bapak Ibu semua di sini stay tune di channel YouTube kami ini. Oke, langsung aja ya, aku mau share ke Bapak Ibu semua tampilan dari perhitungan aset tetap ya yang saya dari tadi ceritakan gitu ya. Pakai Excel tentunya. Nah, di sini suppose ya, ini ada nomor ya dan ada deskripsi asetnya Bapak Ibu. Apa aja? Jenis asetnya apa, dan yang paling penting adalah tanggal dan tahun perolehan. Ini penting banget. Kalau misal Bapak Ibu merasa, aduh aku lupa nih belinya sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, aku udah nggak tahu nih belinya kapan gitu ya. Nah itu bisa dikira-kira aja ya. Yang penting kita harus isi juga tanggal dan tahun perolehannya, karena itu penting banget sebagai dasar perhitungan biaya penyusutannya. Lalu ada masa manfaat. Nah, terkait dengan masa manfaat, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bisa googling dan aku sarankan kalian menggunakan aturan fiskal aja. Why aturan fiskal? Supaya kita tidak kerja 2 kali. Nanti ketika waktunya kita melaporkan SPT tahunan badan ya. Dan di situ ada aturan karena fiskal sudah ada aturan. Oke, kelompok 1. Barang apa aja yang masuk ke kelompok 1? Oh, itu masa manfaatnya 4 tahun. Tarif penyusutannya 25% per tahun. Tapi kalau misalnya barang tersebut adalah kelompok 2, which is itu adalah 8 tahun ya masa manfaatnya, dan tarif penyusutannya per tahun menjadi 12,5%. Nah, di aturan fiskal semua sudah diatur Bapak Ibu. So saya sarankan supaya kita semua nggak kerja 2 kali. Saya paling males kalau disuruh kerja 2 kali Bapak Ibu ya untuk ngitung penyusutan. Maka saya sudah selalu encourage kepada klien-klien kami untuk ikut aja aturan fiskal ya. Jadi kita tidak ada lagi koreksi fiskal terhadap masa manfaat ketika waktunya kita SPT tahunan ya. Masa manfaat 4 tahun ya, karena dia ini adalah peralatan. Most of peralatan itu semua 4 tahun Bapak Ibu masuk kelompok 1. Kelompok 2 itu seperti mesin dan mobil ya, alat, mesin ya dan mobil itu 8 tahun. Ada kelompok 3 itu 16 tahun, itu diatur sendiri. Kelompok 4 itu biasanya 20 tahun ya, itu untuk peralatan. Terus ada juga aturan untuk bangunan. Bangunan itu untuk non permanen itu di angka
10 tahun dan bangunan permanen itu di angka 20 tahun. Lihat sendiri ya, googling aturan pajak, aturan penyusutan berdasarkan fiskal tahun 2025. Nah, coba nanti Bapak Ibu akan dapat semua tabel-tabelnya gitu ya. Nah, let's suppose we already know ini untuk 4 tahun semua ya, ini tarif penyusutannya. Dan yang kita butuhkan adalah kuantitas, harga per kuantitas, dan total harga perolehan. Ini the most important banget, harga perolehannya di sini. Oke, nah setelah harga perolehan, nah kita waktunya untuk menghitung yang namanya akumulasi penyusutan. Apa ini? Ini adalah berapa sih biaya penyusutan per bulan yang bisa kita bebankan secara fiskal atau komersial tentunya ya. Caranya gimana? Kalau untuk akumulasi, ini adalah segala kumpulan biaya penyusutan sejak dia diperoleh sampai per tanggal 1 Januari 2024. Ini kan kita lagi closingan per 31 Agustus 2024 ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, maka total penyusutannya sekian. Makanya dia masuk sebagai akumulasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung aja berapa penyusutannya per bulan gitu ya. Nah, ini kalau coba aku delete gitu ya. Nah, ini kita tinggal rumusin aja ini ya. Kita kurung buka. Harga perolehan kita kali dengan berapa tarif penyusutannya per tahun, ya ini kan per tahun, 25% ini per tahun. Kita bagi dengan 12, karena per tahun, we want to know how much the depreciation for a month, gitu ya. Lalu kita enter di sini. Nah, udah ketemu kan? Kita tinggal drag aja ke bawah. Gini, ya, karena basically semuanya sama. Loh, kenapa kok aku cuman sampai sini? Karena yang ini itu diperoleh di bulan Juli 2023. Oh, berarti untuk 2024 sudah harus semua. Nah, gini ya. Ini kita copy, kita paste ke sini. Jadi, biaya penyusutannya dia per bulan itu adalah di angka 705.000 ya, dan kita mau bikin laporan keuangan di bulan Agustus kan? Maka kita biayakan untuk biaya penyusutannya itu di angka 705 juta. Nah, hasil perhitungan ini itu lari kemana sih? Itu lari ke jurnal ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ini kita lihat di sini ya, jurnal. I will show you. Ini tadi aku banyak hide, aku unhide deh ya. Nah, ini ada jurnal penyesuaian ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada biaya penyusutan. Dan seperti inilah jurnalnya Bapak Ibu. Ya, jurnalnya adalah di debit itu ada biaya penyusutan peralatan, dan di kredit itu ada di akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi peralatan. Gitu ya. Ini jurnalnya udah kebentuk teman-teman, dan ini basically sudah nge-link. Jadi nanti tugas Bapak Ibu teman-teman semua diisi nih. Apa aja aset tetapnya, nggak cuma peralatan, ada mobil, mungkin punya bangunan, mungkin punya mesin, whatever it is harus kita taruh di sini ya. Dan nanti sebagai kolom kontrolnya adalah total akumulasi ini ya, ini harus sama dengan yang ada di neraca ya. Ini saya coba liatin ke Bapak Ibu semua. Ini kita punya nih akumulasi depresiasi peralatan 12.517. Nah, ini nanti harus sama yang ini ya, 12.517 yang saya kuning-kuning ini. Ini harus sama dengan neraca. Dan nilai buku ini nanti in the end juga harus sama dengan neraca gitu ya. Itu kan 21359 ya. Nah, ini sama dengan yang ini. 21359. Nanti ya di part 5 ketika kita closingkan part 4 ya, kita akan closingkan seluruh neraca sama laba rugi. Nanti I will show you how to check and recheck gitu ya untuk pembuatan biaya penyusutannya. Itu ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu boleh saya infokan lagi nih, total saldo akhir dari akumulasi penyusutan itu adalah total seluruh biaya penyusutan selama dia mulai dipakai hingga dengan periode kita tutup buku. Gitu ya, infonya seperti itu. Jadi nilai buku ini adalah nilai sisa ya atas aset tetap kita, di mana nilai sisa ini kita harus tampilkan gitu ya di dalam neraca kita.
Oke Bapak Ibu, untuk part 2 ini ya kita akan fokus ke aset tetap, itu kita udah selesai untuk materinya. Buat Bapak Ibu yang kepingin membuat laporan keuangan lengkap ya, lanjut langsung ke part 3, ke video saya part 3, itu kita akan ngebahas mengenai bagaimana tata cara membuat atau menghitung harga pokok penjualan. Nah, itu penting banget Bapak Ibu ya, karena banyak koreksi fiskal yang saya temuin ya di klien-klien saya karena salah perlakuan. Nah, ini saya kepingin share ke Bapak Ibu semua, teman-teman, untuk menghindari ya kesalahan yang dibuat oleh klien-klien saya. Oke, share video ini Bapak Ibu apabila kalian merasa bermanfaat, dan see you in the next video. Bye-bye.